Polisi menggelar rekonstruksi pengejaran dan pemukulan Ustaz Prawoto oleh tersangka yang tetangganya sendiri, Asep Maftu. Ada 15 adegan yang diperagakan dan didokumentasikan oleh unit Inafis Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Karena korbannya juga merupakan tokoh masyarakat, sampai saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap tersangka dan juga nantinya akan berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa. Diduga pelaku mengalami depresi, sehingga nanti siang kita akan lakukan lagi pengecekan kejiwaan melalui dokter yang ada di kepolisian dan juga dokter di rumah sakit jiwa. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi tambahan untuk menguatkan kronologis yang sebelumnya telah dibuat. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Saya ingin ke Mas Reza, bisa secepat itukah mengatakan diduga dilakukan oleh orang gangguan jiwa? Tergantung jenis gangguan jiwanya. Kalau memang gangguan jiwanya kelas berat, katakanlah demikian ya, saya tidak akan sebutkan spesifik. Kalau gangguan jiwanya kelas berat, dibutuhkan instrumen yang juga banyak, maka butuh waktu untuk sampai pada sebuah simpulan atau diagnosis yang bersangkutan mengidap gangguan jiwa jenis tertentu. Tetapi tadi Pak Kasat Reskrim ya, kalau saya tidak salah mengatakan diduga depresi. Depresi apakah berat? Bisa berat, tapi persoalannya bukan pada berat atau ringan. Ketika seseorang mengidap gangguan jiwa tertentu, dia masih paham tidak tentang benar atau salah? Dia bisa komunikasi tidak? Depresi bisa. Memang dia butuh waktu untuk sampai bisa menenangkan diri, mungkin dengan bantuan obat-obatan, sampai pikirannya jernih kembali. Tapi pada dasarnya, kalau memang yang bersangkutan alias si tersangka atau pelaku ini adalah orang yang sebatas depresi, maka proses hukum jalan. Sampai suatu saat kita ingin menyimak adanya vonis hukuman bersalah terhadap pelaku. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Kenapa? Kita tidak bisa pukul rata mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan kemudian bisa meloloskan diri dari hukum dengan klaim, oh saya menderita gangguan jiwa. Sekali lagi, gangguan jiwanya harus spesifik jenisnya yang mana. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa loh, setiap pelaku kejahatan pasti ingin lolos dari jerat hukum. Segala cara pasti dipakai, termasuk strategi yang disebut sebagai malingering. Malingering apa? Pura-pura sakit lah. Gitu. Kita sudah tersambung dengan Pak Heru Pandowo dari Kapolrestabes Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat. Hendro Pandowo, selamat malam, Pak. Ya, Pak, ini ada pertanyaan. Mungkin saya pertama ingin mengajukan pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Reza tadi. Sebetulnya ini sudah bisa dikatakan gangguan jiwa. Gangguan jiwanya gangguan jiwa jenis apa, Pak? Ada perilaku-perilaku yang aneh dari pelaku itu daripada keterangan tangga, sehingga bahkan di rumahnya itu sering dia merusak rumahnya sendiri, kemudian bahkan pernah membakar rumahnya sendiri. Tapi tentunya bukan menjadi dasar kita untuk menyimpulkan bahwa dia mengalami gangguan jiwa atau disebut gila. Saya tidak mengatakan seperti itu. Itu hanya keterangan daripada keluarga. Tapi tentunya kita perlu ahli menangani bidang itu, yaitu ahli psikiater atau dokter jiwa yang tadi sudah kita lakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan. Selama 2 jam, baik melakukan pemeriksaan terhadap warga maupun melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Kesimpulan sementara, hasil pemeriksaan sementara bukan melalui gangguan jiwa, tapi gangguan kepribadian. Itu yang mengatakan Dr. Leni dari Polda Jawa Barat. Namun demikian, tentunya perlu proses pemeriksaan lebih lanjut, kurang lebih selama 14 hari. Pak Hendro, selama dalam proses pemeriksaan oleh psikiater dan juga berada di kantor polisi, Pak, ada perilaku aneh tidak yang ditunjukkan oleh terduga pelaku, Pak? Ya, tentunya saya tadi sudah melakukan integrasi terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Memang dalam waktu lama tidak ada masalah, tapi kadang-kadang dia melakukan merusak barangnya sendiri. Tapi selama pemeriksaan tadi saya lihat ada perilaku aneh, misalnya ditanya dia sengaja tidak mau menjawab. Atau saya suruh untuk keluar dari ruangan saya, dia bilang tidak mau. Gitu. Tapi tentunya bisa saya sampaikan tadi bahwa menurut keterangan Dr. Leni bukan melalui gangguan jiwa, tapi gangguan kepribadian. Tentunya proses hukum sampai saat ini terus berjalan. Kita lakukan penahanan di Polrestabes Bandung. Kita sudah melengkapi pemeriksaan saksi, menyita barang bukti, dan tentunya akan segera melengkapi berkas perkara untuk kita ajukan ke jaksa penuntut umum. Baik. Terima kasih Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo atas waktu atas waktu dan informasinya malam hari ini. Ya, terakhir tadi mungkin kita mendengar bahwa gangguan kepribadian bukan gangguan kejiwaan, bisa saja seperti itu. Tetap singkat pertanyaan saja. saya sama, gangguan kepribadian jenisnya apa? Ini masih di proses. Yang jelas kalau memang yang bersangkutan ditahan, si pelaku ini ditahan, selalu dipantau. Khawatir yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang malah berefek kontraproduktif terhadap proses hukum. Memicu kekerasan di dalam sel atau menyakiti diri sendiri dan seterusnya. Singkat saja Pak Khalil Nafis, ada yang ingin disampaikan? Keamanan itu diperlukan oleh warga dan kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan warganya, khususnya pada tokoh agama. Khawatir ada kesalahpahaman dari masyarakat karena merasa kiai dan ustadznya. Saya berharap betul untuk diproses dengan baik dan secepatnya biar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Karena tokoh masyarakat
sangat-sangat diharapkan oleh umatnya tentunya, sehingga perlu diamankan, perlu juga dijaga keamanannya. Harapan kita semua kasusnya segera cepat terungkap dan bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat dan juga para ulama atau pemuka agama dan tidak terulang lagi masalah seperti ini. Tentunya. Terima kasih Kak.